Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Selamat pagi, Salam. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama berdoa. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena firman itu, maka kami akan semakin diasah dan dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan firman Tuhan hari ini kita baca dari kitab Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai yang ke-46. Keluaran 29 ayat 38 sampai 46, dan sebagai nats bacaan kita hari ini ada pada ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman-Nya. Aku akan tinggal di antara orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku tinggal di antara mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Amin. Dari nats bacaan pagi ini kita akan merenungkan judul, yaitu berbuat baik dalam tindakan nyata. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kita mendengar seseorang berkata bahwa orang dari keyakinan tertentu ternyata lebih sering untuk berbuat baik karena motifnya adalah mendapatkan keselamatan. Sementara kita yang dalam tanda kutip katanya pengikut Kristus sudah mendapatkan anugerah keselamatan, maka tidak perlu untuk berjuang seperti mereka yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana saudara merespon pernyataan ini? Tentu pernyataan ini sungguh memprihatinkan dan sangatlah keliru. Sebagai pengikut Kristus atau Kristen atau sebagai GKSBS, kita memang tidak melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekalipun demikian, itu bukan berarti kita tidak perlu untuk berbuat baik. Dalam Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 46, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran setiap pagi dan petang. Pada saat itulah Tuhan berjumpa dan berfirman kepada mereka. Umat tidak mempersembahkan korban, agar Tuhan datang dan berbicara pada mereka. Sebab Tuhan sudah hadir dan
setia pada mereka sejak mereka masih di dalam perbudakan di Mesir. Jadi persembahan yang diberikan merupakan ungkapan syukur atas anugerah yang sudah mereka terima di kehidupan setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji untuk selalu berada di tengah-tengah umat-Nya. Bukan karena kesetiaan mereka di dalam memberikan persembahan, tetapi karena kasih setianya yang tidak terbatas. Sekalipun umat seringkali memberontak, Tuhan tetap setia dan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Karena itu, kita diajarkan bahwa berbuat baik yang kita lakukan adalah wujud nyata dan respon dari kasih Allah. Kita berbuat baik tidak untuk menarik perhatian atau membeli kasih Tuhan. Karena sebelum kita melakukan apapun, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Justru karena kasih dan pemberian Tuhan yang begitu besar, kita seharusnya semakin terdorong untuk melakukan berbuat baik yang nyata. Perbuatan baik kita adalah wujud syukur, bukan sekedar kewajiban. Dan itu harus tampak dan terasa oleh orang lain, baik oleh sesama pengikut Kristus, sesama GKSBS, maupun sesama pengikut Kristus dari denominasi yang lain, bahkan bagi mereka yang tidak mengenal Kristus. Akhirnya, mari kita nyatakan perbuatan baik kita semata-mata sebagai ungkapan syukur demi hormat dan kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Mari kita akan menutup renungan ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas karya-Mu yang tidak terbatas di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan mewujudkannya di dalam keseharian yang kami jalani maupun yang akan kami hadapi. Dengan demikian, hidup kami semakin memancarkan kasih dan kebaikan-Mu yang boleh dan mampu dirasakan oleh sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah komitmen dan doa kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.